Jadi alhamdulillah, misalnya kita mengajukan alhamdulillah sebesar-besarnya kepada Allah yang telah sempat mengarang kitab ini, karena setiap kitab fiqh dan tasawuf tetap diawali dengan alhamdulillah, puji syukur kepada Allah serta selawat dan salam kepada Rasulullah dan kepada seluruh famili dan sahabat beliau sekalian. Dan selanjutnya di sini dalam kitab ini akan dibahas mengenai hal-hal yang atau pekerjaan atau perbuatan-perbuatan yang membuat seorang istri ini durhaka terhadap suaminya. Ini langsung dibahas mengenai tata krama seorang istri dalam memelihara suami, bagaimana sebenarnya dalam Islam. Karena apabila kita tidak benar dalam menghadap suami, maka sia-sia ibadah. Bermakna walaupun ibadah kita ada, tapi digantung, tidak langsung diterima. Misalnya kita sholat rajin, puasa rajin, tapi kalau dengan suami itu kurang ajar atau dengan suami nusyud, maka ibadah puasa dan sholat itu digantung dulu. Bukan bermakna tidak diterima langsung, bukan, tapi digantung. Sampai kapan digantung? Sampai kita meminta maaf, sampai suami ridha lagi kepada kita. Kalau selama suami tidak ridha sama kita, selama itulah amalan kita digantung. Jadi sempat ada pertanyaan dari jamaah, bagaimana seorang istri yang dia durhaka atau musyrik pada suaminya, tapi dia rajin sholat, ya, bagaimana sholatnya? Saya jawab spontan bahwa sholatnya tidak diterima. Memang tidak sah. Sah sholat tapi tidak diterima, digantung. Jadi dia timbul pertanyaan lagi, apakah wajib mengqadha? Itu dia, ya. Apakah wajib mengqadha sholat yang dia lakukan semasa dia nusyuk dengan suaminya? Jawabannya tidak usah. Karena bukan salat yang tidak sah, tapi pahalanya yang digantung. Begitu dia taat lagi kepada suami dan suaminya ridha, pahalanya langsung diangkatkan oleh Allah Ta'ala. Jadi nggak usah diqadha. Yang perlu adalah meminta maaf jika sudah nusyuk. Ini dia. Maka wajiblah atas segala perempuan yang tersebut itu belajar dan mengetahui akan hukumnya, supaya terpelihara segala amal yang kebajikan dan lagi beroleh manfaat akan dia pada hari akhirat. Jadi setiap perempuan wajib ain, bukan wajib kifayah. Ya, fardu ain, bukan fardu kifayah. Tiap-tiap perempuan wajib mengetahui hal-hal yang membuat kita nusyuk kepada suami. Karena hal inilah yang menyebabkan ibadah kita diterima atau tidaknya oleh Allah. Jadi jangan mentang-mentang kita ini orang taat, jadi kita lupa akan kewajiban pada suami sehingga kita didorong pada wanita nusyuk. Begitu kita meninggal, pahalanya tidak ada. Kenapa? Karena selama kita hidup tidak pernah suami senang berhati kepada kita, sehingga membuat suami jengkel. Dengan membuat hati suami jengkel itu sudah jadi nusyuk. Nanti ada disebutkan di bawah ini beberapa hal istri yang dikatakan nusyuk. Apakah termasuk kita? Kalau termasuk itu segera taubat. Bagaimana taubat daripada nusyuk? Taubat daripada nusyuk ialah dengan cara meminta maaf. Tidak boleh kita minta ampun sama Allah. Sampai kiamat tidak akan diampuni oleh Allah jika kita tidak minta maaf pada suami. Jadi salah pada suami, minta maaf pada suami. Ini enggak salah pada suami, minta maaf sama Allah, itu sampai kiamat tidak akan diampuni. Ya, itu caranya, cara taubat. Cara taubat nasuha daripada kesalahan dengan manusia, yaitu dengan meminta maaf kepada manusia itu sendiri. Cara taubat nasuha dengan Allah yaitu langsung meminta maaf sama Allah. Jadi beda, ya. Yang mana dosa dengan Allah, yang mana dosa dengan manusia, kita mesti bisa memilah-milahnya. Sehingga dengan kita tahu bahwa ini dosa dengan Allah, kita langsung bisa minta taubat kepada Allah, minta ampun kepada Allah.
Tapi kalau dosa dengan manusia, itu jangan menghayal diampuni oleh Allah jika belum meminta maaf kepada manusia ini sendiri. Yang paling sulit kita meminta maaf kepada manusia, karena manusia ini pelit kasih maaf. Ya, pelit sekali manusia ini. Makanya berhati-hatilah dalam hablum minan nas. Dalam hablum minan nas kita ini sedikit membuat hati manusia sesama manusia ini jengkel. Saat kita minta maaf, dia enggak. Kalau hablum minallah kepada Allah, kita membuat sesuatu hal yang membuat Allah murka, kita taubat, kita minta maaf, langsung dikasih maaf. Ini bedanya. Kalau manusia tidak. Apakah dosa manusia tersebut karena tidak maafkan kita? Tidak dosa. Cuma tidak dapat pahala. Dek patih lagi habau nampu haja pun pegang. Kalau kita maaf benar, hutang kita dah syadron. Hana istilah dah syadron. Selama nak dikasih maaf, tetap kita tidak termaafkan, tetap kita berdosa di hadapan Allah. Cuma dia tidak dapat pahala memberi maaf, karena pahala memberi maaf ini cukup besar. Nah, makanya kita harus hati-hati dalam hablum minan nas, karena sulit sekali meminta maaf kepada manusia. Cara minta maaf kepada manusia supaya dimaafkan ya dengan menyogok ya. Boleh enggak menyogok? Boleh? Boleh sogok? Enggak boleh? Tergantung, itu jawabannya betul. Jangan jawab langsung tidak boleh. Boleh seorang istri sogok suami supaya dia kasih maaf. Atau sogok orang yang telah kita berbuat kesalahan supaya dia kasih maaf, boleh. Ya. Apapun yang membuat dia hati senang itu kan sogok namanya. Ya, enggak mesti sogok itu dengan uang. Jangan menghayal sogok itu cuma dengan uang, enggak, ya. Dengan apa saja yang membuat dia hati senang, hati dia bahagia, itu namanya sogok. Sebelum kita dapat kita mendapatkan apa yang kita inginkan, itu kan sogok namanya. Ya, jadi kembali lagi ke sini. Pada hari akhirat, karena beberapa siksa yang azab Allah dan azab Allah Ta'ala atas segala perempuan yang durhaka akan suaminya di dalam dunia ini. Jadi di hari akhirat nanti kebanyakan wanita masuk neraka. Bukan sebab wanita itu tidak beribadah, tapi sebab wanita itu nusyuk pada suaminya. Kebanyakan karena tidak memelihara diri. Jadi wajib kita memelihara diri bagaimana kita khadam kepada suami yang benar, yang sesuai dengan aturan Islam. Jangan nanti alahkan saya sudah masak nasi untuk dia, sudah saya taruh di situ, khoyang bijak nanti ayah menurutkan itu enggak khadam namanya, itu bukan khadam namanya. Jadi sesuai dengan aturan Islam kita harus memperhatikan bagaimana caranya yang betul supaya tidak sia-sia segala amal ibadah, sehingga di hari akhirat nanti kita tidak menyesal. Ya Allah, kembalikan saya ke dunia lagi ya Allah, saya ingin menembus kesalahan saya, tidak lagi. Ya, tidak lagi ada kesempatan kedua. Kalau sudah melalui alam barzakh, kalau sudah masuk ke dalam alam barzakh, jangan pernah menghayal untuk kembali lagi, mustahil. Jadi disinilah kita memperbaiki diri. Yang sudah berbuat kesalahan kepada suami, taubat nasuha dengan meminta maaf. Yang belum, mohon jadi bekal. Mohon jadi bekal supaya nanti bisa memelihara suami dalam berumah tangga. Maka pada hari itu sangatlah menyesal atas segala perempuan yang tersebut itu. Maka tiadalah berguna oleh sesalnya dan duka citanya pada waktu itu. Seperti yang kita bilang barusan ya, tidak ada guna menyesal kita di hari akhirat nanti kalau kita tidak memperbaiki di sini di dunia. Di dunia punya kesempatan kita untuk memperbaiki kehidupan kita yang kekal nanti. Kalau sudah melalui alam
itu tidak ada kesempatan lagi. Orang yang di dalam dunia bisa meminta atau mendoakan 3 hal. Untuk kehidupan dia di dunia, untuk kehidupan dia di dalam kubur, dan untuk kehidupan dia di akhirat. 3 hal bisa seorang yang masih hidup di dunia ini untuk meminta kepada Allah. Tapi orang yang di dalam kubur tidak bisa lagi, sudah terbatas. Orang yang di dalam kubur hanya bisa meminta 1 hal. Apa itu? Untuk orang yang masih hidup di dunia. Jadi untuk dia sendiri di dalam kubur sampai dia sendiri di dalam akhirat, dia tidak bisa lagi berdoa. Sudah tertegah doanya, tidak lagi diterima. Tapi kalau doa untuk kita itu masih diterima. Betul mak meninggal. Yang mak tanya yang ke dalam kubur, jadi berdoa ke tanya untuk dia ini. Baik pernah fikir apa ni nak kami gaya, apa ni doa ni, apa ni doa ni. Hang terima untuk berdoa dan untuk akhirat doa. Tapi untuk ketanya ya tidurnya, yo tidak menerima. Tapi kalau kita di dunia ada kesempatan, kita bisa berdoa untuk kita sendiri di dalam kubur, untuk kita di akhirat, serta untuk kita hidup di dunia. Ini kesempatan emas bagi yang masih hidup. Ya, jadi kalau ada misalnya orang tua sudah meninggal, itu cara kita taat kepada orang tua yaitu dengan mendoakan. Dengan kita mendoakan orang tua akan mendoakan kita. Jadi dalam surau semalam apabila ditanya hana dalam doa kepada Rushi di Mengge, nyan pusaka papa kepegahan kita. Ya, tahu ya pusaka papa? Nah, itu dia. Makanya kita harus berdoa, jangan melupakan orang tua walaupun sudah meninggal. Sudah kembali lagi ke sini. Yang ini kita katakan adalah penyesalan di akhirat nanti tiada lagi berguna. Jadi untuk memperbaiki semua kesalahan untuk kita supaya dapat mencapai kebahagiaan akhirat, yaitu dengan cara kita perbaiki di sini di dunia. Di dunia, disinilah kesempatan emas yang dapat kita laksanakan. Ya, makanya perbaikilah sebelum ajal menjemput kita. Seperti firman Allah Ta'ala, yauma la yanfa'ul mujrimina fihil hasyratu wan nadamah. Artinya pada hari kiamat itu tiadalah beroleh manfaat akan segala orang yang berdosa padanya oleh citanya dan sesalnya. Ini ayat Al-Quran. Jelas Allah mengatakan tidak ada manfaat kita menyesal di hari akhirat. Yang dikatakan menyesal sudah terlanjur basah, ya, sudah terlanjur. Kalau sebelum namanya apa? Bukan menyesal. Kalau sebelum kita melakukan sesuatu kita sudah betul-betul ingat, itu namanya mempersiapkan diri. Tapi kalau sudah terlanjur itu namanya menyesal. Ingat sesudah terjadi itu namanya menyesal. Ingat sebelum terjadi itu namanya persiapkan diri. Jadi yang perlu kita lakukan adalah persiapkan diri. Jangan sampai menyesal nanti. Kalau sudah menyesal nanti, itu tidak ada gunanya lagi. Karena sudah terlanjur, sudah terjadi, tidak bisa lagi kembali. Ya, jadi disinilah Allah Subhanahu Wa Taala mengingatkan kita makhluk supaya terus selalu mengingat akan akhirat sebelum terlanjur kita masuk ke alam akhirat dan menyesal akan hal di dunia ini. I'lam, artinya ketahui olehmu bahwa sungguhnya durhaka perempuan akan para suaminya itu telah memberi fatwa oleh beberapa ulama, yaitulah setengah daripada dosa yang amat besar. Jadi durhakalah ia sebab menegah ia akan suaminya daripada mengambil kesukaan, sama ada wati ataupun lainnya. Ya. Jadi dalam hal ini, dalam hal nusyud atau durhaka suami istri
istri kepada suami, ada beberapa fatwa ulama ataupun pendapat ulama yang mengukakan adalah ada beberapa hal yang membuat seorang istri ini durhaka kepada suami. Di antara lain di sini disebutkan adalah yang pertama, seorang istri melarang suaminya untuk menyentuh dia di mana-mana yang dia sukai. Karena kita ini milik suami. Saat ijab kabul saya terima nikah bulan binti bulan, itu sudah sah 100% tubuh kita milik suami. Jadi kita tidak boleh menegahnya. Ya, tidak boleh kita melarang suami untuk menyentuh tubuh kita di mana yang dia sukai. Mau dia pegang kaki, mau dia pegang tangan, mau dia pegang rambut, itu terserah dia. Kalau kita menegahnya, ini perkataan ulama. Siapa saja yang menegahnya tidak mau saat disentuh, maka dia telah musyrik. Ini sebab pertama. Banyak terjadi di ketika seorang istri marah pada suami. Ya. Atau kematawi yang hina ini. Ketika mungkin ukun malam. Ya, ukun malam. Ya, anak bala dendam berinya. Mahal bala dendam. Tidak boleh kita balas dendam. Depres malam. Berlaku juru. Depres malam. Bala dendam. Rom di malam. Hidung litut bengek. Jangankan kita menghadap ke hadapan dia, kita membelakangi malah. Jangankan kita izinkan dia sentuh, tak pura-pura dengar malah. Itu musyrik. Kalau seandainya suami tidak rida dan dia marah, Pak Bobilan ini cukup berat. Itu yang bakal dendam. Yang tersyuk dan durhaka. Makanya tidak boleh menegah suami menyentuh tubuh kita di mana-mana saja yang dia sukai dan kapan saja. Kapan saja, tidak ada batas. Mau siang, mau malam, mau sore, mau pagi, terserah dia. Umayong ayong bingoy lain. Reza. Hah? Reza di mulut, tidak di hati. Ya? Makanya kita harus mengizinkan. Kalau misalnya kita tidak mau melayani, kalau misalnya tidak ada suami nikah lain, layanilah sepenuh hati. Kapan saja dia mau, jangan pernah menolaknya. Kalau menolak itu sudah musyrik menurut sebahagian ulama. Nyokan habadita. Ya, ini yang pertama. Sama ada wati atau lainnya. Sama dia misalnya dia menyentuh kita tujuannya untuk main-main, ataupun dia menyentuh kita untuk memang untuk menjimat. Itu terserah dia. Karena tubuh kita milik dia. Mayong kawin hana cinta, ada hana cinta wahyu. Baik kita hana cinta, hana jole, anjur durhaka. Hah? Makanya sebelum menikah kita disuruh untuk memilih pasangan. Baik pilih yang ganteng, yang boneng hantung. Bukan memilih wajah paras, tapi pilih yang pertama agama. Ini sama statusnya. Jangan mentang-mentang Rasulullah mengatakan memilih istri, hal tersebut tidak berlaku pada istri, pada wanita, berlaku sama-sama.
Bagaimana Rasulullah menyuruh seorang laki-laki memilih calon istri? Yang pertama agama, ya. Kita sebagai istri juga begitu, sebagai calon istri juga begitu, harus memilih yang pertama agama. Yang kedua keturunan. Kita juga sebagai istri atau sebagai calon istri harus memilih keturunan. Ini berlaku sama-sama. Keturunan baik sampai keturunan pancuri. Hingga hotel kanano ibu dah yang keturunan pancuri karena kan biasanya. Kenapa dalam Islam disuruh memilih keturunan? Karena biasanya keturunan itu membawa akan hal yang apa yang diturunkan. Misalnya pegah gen, ya, gen. Kayak itu anak hukum bahasa biologi. Yang jelas katanya, ya, gennya biasanya apa? Sebagai bagaimana gennya, begitulah yang akan terjadi. Walaupun sedikit, makanya keturunan ini berpengaruh. Rasulullah menganjurkan memilih keturunan, gen yang good, keturunan yang bagus daripada misalnya keturunan tengku atau ustaz. Artikel yang keturunan tentera, yang anak pasti jadi tentera. Yang keturunan polisi, yang anak mesti jadi polisi. Gen. Biasa aja ya, biasa aja. Tapi ada juga yang tidak. Ini kan teori. Nah, jadi keturunan ini disuruh pantau oleh Rasulullah saat kita ingin memilih pasangan. Mandi bancara katanya hukum tahun kawin yang zina. Ini pertanyaan. Kita menikah dengan anak zina, bolehkah? Boleh. Sahkah? Sah. Cuma keturunannya mungkin kurang bagus. Kalau misalnya sudah mantap di hati, nanti perbaiki saat sudah menikah. Ya, mia uragam mangan. Gedidik istri, istri susah untuk mendidik suami karena istri hanya hak urusan campur tangan dalam kemaksiatan suami. Misalnya suami pulau sabe yang kalatin kalatin, ataupun suami misalnya dia melakukan hal-hal yang haram yang lain, misalnya perampok. Itu istri tidak ada urusannya dengan pekerjaan suami. Jangan mentang-mentang dia ini perampok, mentang-mentang dia ini toki sabe. Kita tidak mau khadam, kita tidak dosa. Yang khadam tetap wajib, walaupun dia itu seorang perampok. Itu tidak ada urusannya dengan kita. Kenapa begitu? Begitulah hukum Islam. Karena di akhirat nanti seorang suami akan dipertanyakan, yaitu kesalahan dosa istri. Apabila istri bersalah dan suami tidak menegak, maka dosa istri akan diberi untuk suami. Begitulah terjadi apabila suami tidak mau mendidik istri di akhirat nanti. Tapi kalau istri tidak ada urusannya, misalnya suami perampok, istri taat, nanti di akhirat tidak akan dihisab. Kenapa kamu tidak mendidik suamimu? Tidak ada kewajiban mendidik suami. Makanya bangunan itu medis toke sabe, senang katanya orang itu orang pada hari yang tumbuh sesaat ti. Merek. Ya, tapi dengan syarat itu pura-pura anak itu. Tapi kalau tahu, pura-pura tidak tahu, dan apalagi mendukung malah bisa ada banget aku puji dong betul. Ya sama-sama cuma lamuran kado. Tapi kalau misalnya betul tidak tahu ataupun kita tidak rida tapi dan kita tidak mampu untuk mencegah, yang tahu sadar. Dari beberapa tiru, tidak lagi. Yang tak urus haji, dia mengamalkan anda. Ya, jadi ini dia. Seorang istri adalah tidak boleh melarang suaminya untuk mewataki kita atau untuk menyentuh, baik menyentuh yang itu hanam salah. Cun lagi, loh?
Nyoba lagi, kenapa nggak gini-gini? Gini-gini kak, udah. Kaki. Nah, seperti menegah ia akan suaminya daripada menjamah dan menyentuh pada barang yang mana-mana tempat daripada badan. Jelas kan? Ya. Seperti kita melarang, misalnya yang dikatakan di sini, semua tubuh kita ini milik suami. Ya, cobeng itu silahkan jun. Ataupun dia mau apapun kita tetap harus diterima. Tetap harus misalnya kita capek pulang sekolah, ya. Kita capek pulang sekolah, mendem mendem. Maklum kebetulan suami di rumah sudah menunggu, sudah tenang sekali. Waktu betul gede haji popekku. Ya itu dosa itu no cum. Mentang tanyo yang cara pergi suami anak kerja di rumah, yang galak tanyo cuma malam itu beurung. Yang terserah dia. Dia mau malam mau siang itu terserah dia. Jangan larang-larang. Walaupun misalnya dengan kita pergi sekolah, menegak kita untuk hadap kepada suami, maka tinggalkan sekolah. Mau? Kibar mau ngupeng kita. Yuk kerja kalau kau. Karena nafkah wajib tanggung suami. Ya. Makanya suami sekarang sangat beruntung. Kenapa? Banyak istri sekarang yang mencari nafkah. Ini keberuntungan suami zaman sekarang. Kalau suami zaman dulu pada masa Rasulullah di Arab tidak ada istilah perempuan cari nafkah. Sehingga tidak ada istilah pembagian harta gono ini. Nyahana istilahnya dalam Islam. Kenapa? Karena tidak ada yang namanya suami istri itu bekerja. Sekarang terjadi realita terbalik. Suami yang di rumah, istri yang kerja. Padahal nafkah tanggung jawab suami, istri apa tanggung jawabnya? Hadap. Bolehkah seorang istri mencari nafkah? Boleh, dengan syarat diizinkan sama suami. Kalau suami tidak mengizinkan, 10 juta menumpuk di bulan, tetap tidak boleh. Tinggalkan. Karena ini untuk akhirat. Tapi kalau suami mengizinkan, silakan. Mau laki hak angin tiba laki hak angin. Kadek jut kayak cara jut kayak ulah. Wadah turun gaji sini apa? Yang tak angin. Ya? Boleh enggak? Boleh. Orang dia yang mengizinkan. Kalau dia nggak mengizinkan, kita boleh enggak jadi nafkah? Tidak boleh. Jadi kalau dia minta aturan-aturan seperti itu, harus ibu bagi 2. Yang kabrak. Bak perkara bagi 2 gaji, yang kabrak. Kabrak ya? Oh, pelung. Nah, sebenarnya dalam Islam begitu. Tapi kalau dia disyaratkan, maksudnya boleh pergi mengajar, boleh cari nafkah dengan syarat nanti hasilnya kita bagi 2. Gimana? Kalau enggak, saya tidak mengizinkan. Wajib bagi 2, nggak boleh biarkan. Hasil kita bagi 2. Kalau dia mensyaratkan seperti itu, saya izinkan dengan syarat bagi 2 hasilnya. Bagaimana? Ya. Ya. Makanya suami sama sekarang beruntung dapat istri yang mau cari nafkah. Dan istri sekarang beruntung dapat suami yang tidak meminta nafkahnya bagi 2.
hasil daripada kerja kita. Kalau misalnya disyaratkan ya mesti, ya, karena kita ini pergi adalah dengan izin suami. Kalau tidak mau seperti itu jangan menikah. Ya, boleh kita tidak menikah, boleh, tidak masalah, asalkan dengan satu syarat. Apa? Menikah dan dalam kuragam nyanjur. Cewek nak menikah dan hanjur. Meyakini laki-laki kamu cewek yang menikah. Meyakini laki-laki kamu menikah harus patuhi segala peraturan suami atas nama tidak melanggar daripada perintah Allah dan Rasulullah. Maka kembali lagi adalah pilihlah suami yang beragama. Pilihlah suami yang keturunannya yang baik. Pilihlah suami yang kaya. Merdeka pilih suami yang kaya. Lagi dalam Islam. Mek tinggal kamu kawan yang kita kedua. Ya, itu memang dianjurkan yang kaya. Setidaknya walaupun tidak kaya, dia bertanggung jawab. Ya, walaupun tidak kaya, dia bertanggung jawab. Karena nafkah dalam Islam, ya, nafkah dalam Islam ini beban suami 100%. Tapi bukan menurut kebutuhan istri. Baik fikir orang perlu budak yang yun 3 juta, perlu baca yang yun 2 juta. Wajib suami kira kita tipulun salah. Yang benar adalah nafkah yang diberi kepada istri itu menurut kesanggupan suami. Kadang suami awak tiura EU tiba, pada tiba tiba. Man biaya operasional roy. Mang ribe tua bertanya. Hantet betan. Baik tuntut lebih. Jangan tuntut lebih. Itu aturan Islam. Yang suami bertanggung jawab. Ya. Berapapun yang didapatkan hasil keringat dia bawa pulang ke rumah. Dan dia beri dan dia nafkahi istri sesuai kemampuan suami, bukan sesuai kebutuhan istri. Ini yang perlu digarisbawahi dalam mazhab Syafi'i. Ini mazhab kita. Menurut kebutuhan kita bagaimana? Dia tidak mesti memenuhinya. Tapi menurut kesanggupan dia, maka dia beruntung jika ketemu si Dodo yang kaya. Nana perlu yang kaya, Nana perlu yang penting agar tidak guna kaya harta, tapi batin tersiksa. Bisa jadi itu terjadi karena agamanya kurang. Ya, han sakit hati itu mesti. Pengkuk jai. 3 minggu 3 kali upah Medan. 3 minggu 3 kali upah Medan. Kayaknya yang minta nak dia ya jajan di luar. Han sakit hati. Sakit. Itu sebab terjadi kenapa tidak adanya agama. Karena agama perlu penting. Setidaknya kalau ada orang ada agama menyangka kaya kahawal hanya jajan ke di Medan, hoci nikah lain. Kabrando. Nikah lain kabrando. Yang menyatakan hati kaya awak.